Sesungguhnya, anggota DPR ini adalah orang-orang yang paling mulia dan terhormat di negeri ini, tapi sekaligus konyol. Perilaku mewah kerap mereka tampilkan, tapi hidupnya bergelimang dengan subsidi dari negara. Bahkan baru-baru ini, beragam subsidi alias tunjangan baru saja mengalami kenaikan. Sebagai warga terhormat, anggota DPR boleh menghina masyarakat dengan sebutan goblok, atau mereka tidak boleh dibandingkan dengan masyarakat umum karena di mata mereka kita adalah rakyat jelata. Sementara mereka makhluk istimewa. Ya, jadi ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Konyolnya, dari sejak anggota DPR mau tidur, makan, bepergian, sampai pensiun kerja, hidupnya mendapatkan subsidi dari negara. Jangan lupa, uang yang digunakan untuk menyubsidi kehidupan para anggota DPR dan keluarga itu berasal dari tetesan keringat rakyat, dari tukang beca hingga masyarakat berdasi. Cerita soal anggota DPR itu begini. Subsidi dari negara untuk DPR atau untuk anggota DPR dimulai saat mereka mau berteduh dan tidur. Namanya subsidi perumahan yang nilainya 50 juta rupiah per bulan atau 600 juta setahun. Bayangkan betapa mewahnya rumah dengan harga segitu. Jangan lupa, subsidi untuk bayar listrik sudah masuk ke rekening setiap bulan. Dengan bahasa tentu saja sebagai tunjangan. Negara juga sudah menyiapkan anggaran untuk asisten anggota DPR. Urusan rumah pokoknya beres. Dan jangan khawatir, negara juga sudah memikirkan subsidi atau tunjangan untuk istri atau suami serta 2 anak. Mau sarapan roti, telur, atau ngumil di rumah, ada yang namanya tunjangan beras. Tentu dengan uang cash yang masuk setiap bulan ke rekening anggota DPR. Dan itu artinya mereka boleh membelanjakan untuk apapun, termasuk untuk kurma. Usai sarapan di rumah bersama keluarga, katakanlah anggota DPR ingin berangkat bekerja. Untuk kendaraan yang akan ditumpangi, ada subsidi atau tunjangan kredit. Bahkan plat nomor pun khusus, agar polisi lalu lintas dan masyarakat tahu bahwa yang melintas itu adalah anggota DPR yang mulia. Harap berikan prioritas dan rakyat harus minggir. Perlu dicatat, kalau ada anggota DPR naik kendaraan umum, tentu tidak menghapus subsidi yang mengalir ke rekeningnya setiap bulan. Jangan khawatir kalau mau telepon-teleponan mitra di jalan atau telepon keluarga. Gunakanlah telepon sepuasnya karena negara sudah menyiapkan yang namanya tunjangan komunikasi yang nilainya belasan juta rupiah per bulan untuk anggota DPR. Eits, ada juga yang namanya tunjangan telepon. Jadi, double tunjangan. Tapi karena ini untuk masyarakat yang mulia, gak masalah. Mereka bukan rakyat biasa. Ketika anggota DPR tiba di kantor, beragam subsidi pun sudah disiapkan. Setidaknya, ada yang namanya tunjangan kehormatan dan tunjangan jabatan. Negara harus bayar ke anggota DPR karena mereka memiliki kelas sosial terhormat yang tentu saja berbeda dengan masyarakat umum. Kalau rapat, tentu tidak gratis dong. Bahkan, di saat anggota DPR harus pergi ke daerah untuk bertemu dengan konstituennya atau masyarakat yang memilihnya di daerah pemilihan yang biasa disebut dengan reses, juga disubsidi oleh negara. Kira-kira nilainya 140 juta rupiah sekali masa kunjungan yang dikenal sebagai reses itu. Setahun, kira-kira ada 5 kali lah. Uniknya lagi, peningkatan kinerja berupa pengawasan misalnya, itu dibayar di muka oleh negara. Jadi, pengawasannya belum meningkat, bahkan mungkin menurun, tetap dapat setoran dari negara
namanya tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran. Begitulah setiap napas, sejak bangun tidur hingga bekerja dan rencana peningkatan kinerja, kemudian pensiun sebagai anggota DPR, semuanya berselimut subsidi dari negara. Dari mana uangnya? Iya, dari rakyat jelata yang harus terengah-engah berhadapan dengan kenaikan harga barang dan jasa serta pungutan pajak dari rakyat yang mungkin dihina oleh sebagian anggota DPR. Mereka adalah rakyat-rakyat yang diistilahkan mungkin adalah rakyat yang tolol oleh orang-orang yang menikmati keringat mereka. Bahkan kini, rakyat sudah menerima ancaman baru. Iuran kesehatan wajib lewat BPJS akan naik mulai tahun depan. Tapi bagi anggota DPR, tenang saja. Negara sudah siapkan dengan istilah jaminan pemeliharaan kesehatan. Di mana negara? Subsidi yang melimpah untuk anggota DPR, namun beragam ancaman biaya hidup justru menghantui rakyat. Siapa sesungguhnya beban negara?